Bapa dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Etika Kehidupan Kristen. Etika kehidupan Kristen. Dalam tradisi Kristen, etika bukan sekedar daftar peraturan boleh atau tidak boleh, melainkan sebuah respon syukur atas kasih karunia Tuhan. Ada beberapa fondasi moral dalam berjalan bersama Kristus. Yang pertama, satu, fondasi bukan hukum. Fondasi bukan hukum, melainkan kasih. Fondasi bukan hukum, melainkan kasih. Etika Kristen seringkali disalahpahami sebagai legalisme, ketaatan kaku pada aturan. Namun Yesus menyederhanakan seluruh hukum Taurat ke dalam dua hukum utama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Poin utama, perbuatan baik kita adalah hasil dari keselamatan, bukan syarat untuk selamat. Refleksi, apakah tindakan moral Anda hari ini didorong oleh rasa takut akan hukuman, atau oleh rasa syukur karena telah dicintai lebih dulu? Poin 2, karakter bukan roh sebagai identitas. Karakter buah roh sebagai identitas. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, etika Kristen digambarkan sebagai buah. Ini berarti etika Kristen bersifat organis, tumbuh dari dalam keluar melalui pekerjaan Roh Kudus, bukan sekedar polesan perilaku luar. 9 dimensi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tantangan, mana dari ke-9 sifat ini
yang paling sulit terpancar saat Anda sedang berada di bawah tekanan atau konflik. Poin 3. Integritas di ruang gelap. Integritas di ruang gelap. Dunia sering menilai etika berdasarkan apa yang terlihat secara publik. Namun, etika Kristen menekankan integritas. Siapa Anda saat tidak ada orang lain yang melihat? Yesus sering mengkritik kaum Farisi yang tampak saleh di luar namun pahit di dalam. Integritas hati. Etika Kristen dimulai dari pikiran dan motivasi. Prinsip apapun juga yang kamu perbuatlah. Prinsip apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Poin keempat, etika relasi. Mengampuni yang tak terampuni. Salah satu standar etika Kristen yang paling revolusioner adalah pengampunan di dunia yang menuntut pembalasan atau budaya cancel culture ini. Orang Kristen dipanggil untuk mengampuni tanpa batas, yakni 70 kali 7 kali. Logika pengampunan, kita mengampuni karena kita telah diampuni oleh Tuhan melalui Kristus. Aplikasi, apakah seseorang yang tindakannya menghalangi Anda untuk hidup dalam damai sejahtera hari ini? Poin 5. Penetelayanan atau stewardship. Etika Kristen juga mencakup cara kita mengelola dunia. Kita bukan pemilik, melainkan pengurus atas waktu, talenta, harta, dan alam semesta yang Tuhan percayakan. Tanggung jawab menggunakan sumber daya untuk memuliakan Tuhan dan kesejahteraan sesama, terutama mereka yang terpinggirkan. Pertanyaan, bagaimana cara Anda menggunakan hak istimewa atau berkat Anda untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain minggu ini? Kesimpulan, menjalani etika Kristen berarti menjadi garam dan terang. Garam berfungsi untuk mencegah pembusukan moral di sekitar kita, dan terang berfungsi untuk menunjukkan jalan menuju kebenaran. Doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah. Terima kasih karena Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi juga memanggil kami untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup sesuai dengan standar etika-Mu bukanlah hal yang mudah di tengah dunia yang seringkali menawarkan kompromi. Oleh karena itu, kami memohon, berikanlah kami hati yang bijaksana agar kami dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepadamu, dan yang sempurna di tengah situasi yang abu-abu. Bentuklah karakter kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja
di dalam kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah yang manis, kasih, kesabaran, dan penguasaan diri bagi orang-orang di sekitar kami. Anugerahkanlah kami integritas. Tolonglah kami agar tetap jujur dan tulus, baik saat berada di keramaian maupun saat kesendirian. Biarlah setiap motivasi hati kami murni di hadapan-Mu. Mampukan kami mengasihi. Ajarlah kami untuk mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami, dan gerakkanlah tangan kami untuk menolong mereka yang lemah serta tertindas. Ya Tuhan, biarlah hidup kami menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Jangan biarkan perilaku kami menjadi batu sandungan bagi sesama, melainkan biarlah setiap perkataan dan perbuatan kami memancarkan terang kasih-Mu. Kami menyerahkan seluruh pergumulan etika dan moral kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Sang Teladan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tolong kami Bapa. Haleluya. Amin. Hamba juga berdoa bagi semua kami mendengarkan siaran program ini. Biar Tuhan tolong kami, biar kami hidup sesuai dengan etika Kristen, kehidupan etika Kristen. Tolong mampukan kami Bapa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Biar bangsa ini, dari pemimpin dan rakyat pada bangsa ini, hidup sesuai dengan etika moral Kristen. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia. Biar semua orang yang ada dalam dunia ini mendengar nama Yesus Kristus dan hidup dalam sesuai dengan etika moral kehidupan Kristen. Hamba berdoa agar mereka boleh percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Mereka diselamatkan melayani Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Dan neraka kosong, neraka tempat tinggal iblis, setan dan antek-anteknya yang disiksa siang dan malam dalam nama Yesus Kristus. Sama berdoa. Hamba berdoa bagi kesejahteraan, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara, damai, biar mereka memperoleh damai sejahtera. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Jika ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Jika ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Jika ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa, negara-negara aman. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya hidup berkenan di hadapan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup percaya kepada Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa aman, negara-negara aman. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati gereja Tuhan di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat terpencil mana. Tuhan berkati gembala jemaat, para pemimpin gereja, para pendeta, para majelis jemaat Tuhan. Tuhan berkati lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan. Lewat gereja Tuhan banyak orang boleh dimenangkan bagi Kristus. Lewat gereja Tuhan banyak orang datang beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Gereja Tuhan menjadi pembawa salam. Dan lewat gereja Tuhan banyak orang beribadah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan Tuhan berkati para pemimpin gereja, gembala jemaat, para pendeta, para majelis dan umat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada. Tuhan berkati. Secara khusus hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasinya. Tuhan berkati sistem kurikulumnya. Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya. Tuhan berkati para mahasiswanya, mahasiswa S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para dosennya S1, S2 dan S3. Tuhan berkati semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan.
Tuhan tambahkan jiwa-jiwa orang-orang untuk datang belajar sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3, dan lewat itu semua nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawan S1, S2 dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkemenangan, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkata, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan, makin jaya, makin dimuliakan, makin dikenal, makin bertambah-tambah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini dimanapun kami berada. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit di tangan, di kaki, di mata, penyakit dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, batu empedu, penyakit di prostat, penyakit di saluran kami, penyakit di saluran pernapasan, saluran pencernaan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Penyakit di ginjal, batu empedu, penyakit diabetes, penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit kolesterol, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan ayo keluar dari tubuh kami. Tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan. Kami yang percaya telah sehat kembali. Kami bisa berdiri dan berjalan dengan efektif dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami disembuhkan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di mana berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan tolong, pulihkan keluarga Kristen, persatukan kembali suami dengan istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, dan mereka bersama-sama bergandeng tangan, beribadah ke gereja, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan bersama-sama menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia lewat keluarga Kristen. Banyak keluarga-keluarga lain di luar sana boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristen menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, anugerah dan rahmat Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Terima kasih. Kami terima berkat Tuhan, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami, turun atas pekerjaan kami, usaha toko dagang kami, bisnis kami, turun atas keluarga kami, turun atas kesehatan kami, turun atas studi kami, turun atas pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.